Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan mengenai autentikasi dan middleware untuk di Laravel. Berikut adalah outline video penjelasan pada malam hari ini. Ya, pertama adalah mengenai pendahuluan, apa itu autentikasi, gitu ya, apa itu otorisasi. Lalu nanti kita akan melihat perbandingan antara autentikasi dan otorisasi. Selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana untuk melakukan proses out atau autentikasi ya, serta kita akan membuat middleware di dalam aplikasi Laravel kita. Nah, setelah itu kita akan melihat bagaimana proses atau bagaimana perbandingan antara autentikasi dan otorisasi di PHP native serta perbandingannya ketika di Laravel, gitu ya. Nah, setelah itu kita akan melihat middleware out dan GUES, yaitu middleware bawaan yang ada di dalam Laravel. Lalu nanti berikutnya kita akan membahas mengenai custom autentikasi dan juga middleware. Dan yang terakhir adalah grouping untuk route. Berikut adalah pendahuluan mengenai autentikasi dan juga otorisasi di dalam aplikasi web, gitu ya. Nah, bahwa di dalam suatu aplikasi web kita nanti tentunya memiliki berbagai macam fungsional, gitu ya, berbagai macam use case seperti itu ya. Lalu juga nanti akan ada aktor yang terlibat di dalamnya. Seperti itu. Nah, setiap aktor nanti biasanya akan terlibat ke dalam suatu use case atau ke dalam satu fungsional, yang mana misalnya, sebagai contoh, misalnya admin dapat mengelola siswa, seperti itu ya, ataupun admin dapat mengelola data barang misalnya, atau mungkin misalnya mahasiswa dapat melakukan register gitu ya, dan lain-lain, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak menerapkan manajemen hak akses di dalam aplikasi kita, artinya semua user, semua aktor itu dapat melakukan ya use case tersebut seperti itu. Maka dari itu penting kita melakukan ya manajemen hak akses dalam aplikasi kita, terutama aplikasi berbasis web Laravel yang kita buat seperti itu ya. Nah, dengan adanya manajemen hak akses, nanti setiap rute yang ada itu dapat dilindungi gitu ya, sehingga hanya user yang terotorisasi saja yang dapat mengaksesnya. Seperti itu ya. Nah, salah satu bentuk manajemen hak akses itu adalah proses autentikasi dan juga adanya proses otorisasi, gitu ya. Kalau di sini kita lihat gambar karikaturnya adalah ya pertama adalah gambar orang yang sedang memegang kunci gitu ya. Jadi intinya untuk mendapatkan akses ke dalam aplikasi web kita, ya user tersebut harus memegang suatu kunci seperti itu ya. Nah, lalu kemudian kita lihat di bagian bawah gitu ya. Nah, di bagian bawah user harus bisa Mmm, membuktikan bahwa user tersebut itu, ya benar-benar mendapatkan hak aksesnya, seperti itu ya. Maka dari itu ketika user mengakses suatu URL gitu ya, anggaplah suatu resource di halaman aplikasi web Laravel kita, gitu ya, nanti akan ada suatu bagian yang melakukan pengecekan terhadap, ya apakah user tersebut boleh mengakses atau tidak, gitu ya. Akses granted, yes or no, gitu ya. Kalau misalnya yes, maka ya boleh untuk mengakses resource atau halaman tersebut, seperti itu ya. Namun jika tidak, gitu ya, maka ya aksesnya akan deny, gitu ya, tidak akan diizinkan untuk masuk, seperti itu. Nah, lalu coba kita bahas mengenai konsep yang pertama di dalam autentikasi, di dalam out ya, itu adalah autentikasi, gitu ya. Nah, autentikasi itu merupakan proses untuk melakukan verifikasi identitas seseorang ataupun entitas yang akan mengakses sistem kita, gitu ya. Nah, proses ini nantinya akan melibatkan pengguna ya untuk dapat menyediakan informasi yang unik untuk pengguna tersebut. Seperti nama pengguna gitu ya, kemungkinan akan ada email gitu ya, serta mungkin nantinya akan butuh kata sandi, seperti itu. Tujuan dari autentikasi itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa pengguna yang mengklaim identitasnya itu adalah seseorang yang benar gitu ya, atau entitas yang sebenarnya, seperti itu. Nah, di sini mungkin kita tidak akan membahas mengenai, eee, konsep hacking ya, untuk mendapatkan hak akses dari web yang terproteksi oleh fitur autentikasi, gitu ya. Tapi ide dasarnya adalah, ya user kalau misalnya mau
mengakses halaman web kita gitu ya, misalnya mengakses halaman beranda pengguna misalnya, maka harus menyediakan informasi seperti nama pengguna gitu ya, ataupun email, ataupun kata sandi, seperti itu. Nah, bagaimana pengguna dapat ya mendapatkan, atau membuat nama pengguna serta kata sandi, yaitu adalah dengan adanya fitur registrasi, seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya di sebelah kanan, gitu ya, mahasiswa Polibatam ya memiliki NIM ataupun KTM yang merupakan data unik yang dimiliki oleh tiap mahasiswa, gitu ya. Antara mahasiswa pertama dengan mahasiswa kedua, tentu aja NIM-nya berbeda-beda, seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa iya, benar ini adalah mahasiswa Polibatam, gitu ya, ditandai dengan apa? Punya NIM serta punya KTM dan NIM-nya itu valid, seperti itu. Gitu ya, itu merupakan konsep autentikasi. Intinya, benar nggak nih orangnya? Simpelnya seperti itu. Nah, lalu berikutnya, tadi saya ada menyebutkan salah satunya adalah otorisasi, gitu ya. Nah, otorisasi itu adalah tahapan berikutnya dari proses dari autentikasi seperti itu ya. Proses otorisasi itu merupakan proses untuk memberikan izin dan hak akses kepada pengguna setelah mereka melewati tahap autentikasi. Nah, setelah pengguna berhasil terautentikasi, jadi kita dapat memastikan bahwa ya benar pengguna tersebut itu adalah pengguna yang terdaftar di sistem kita, gitu ya. Kemudian pengguna tersebut mungkin ingin mengakses halaman beranda admin ataupun ya anggaplah mungkin beranda pengguna gitu ya. Nah, sistem nantinya akan menentukan apakah hak aksesnya ya, apakah ketika user sedang mengakses resource atau halaman tersebut itu diizinkan atau enggak. Gitu ya, berdasarkan autentikasi yang sudah dilewati oleh pengguna tersebut. Seperti itu. Jadi, otorisasi nanti akan melibatkan pengaturan kebijakan akses yang menentukan tingkat akses atau izin yang diberikan pada pengguna berdasarkan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan bisnis dari aplikasi kita. Seperti itu. Jadi, misalnya bisa dibayangkan bahwa ketika user nanti sudah login dan kemudian user tersebut misalnya ingin mengakses halaman dashboard pengguna, gitu ya, maka sistem mungkin akan mengizinkan pengguna tersebut untuk mengakses dashboard pengguna. Seperti itu ya, karena kan memang dashboardnya kita buat, kita desain untuk ya pengguna yang sudah login. Nah, mungkin lain ceritanya ketika pengguna tersebut ya yang baru login mencoba untuk mengakses hak akses admin, sebagai contoh untuk mengelola data barang misalnya, gitu ya. Maka ketika pengguna mengakses halaman kelola barang, ya sistem akan menolak izin atau menolak aksesnya. Kenapa? Karena ya tadi, untuk, eee, pengguna yang ataupun role yang boleh melakukan pengelolaan data barang, itu hanyalah admin saja, seperti itu. Maka ya, user yang login sebagai pengguna biasa itu akan ditolak hak aksesnya, gitu ya. Sebagai contoh misalnya kita lihat poster yang di sebelah kanan, gitu ya. Kita lihat bahwa ini merupakan poster untuk Mubes HME 2014, di mana HME atau Himpunan Mahasiswa Elektronika akan melakukan pemilihan ketua, gitu ya. Siapa yang akan menjadi chairman berikutnya untuk di HME, gitu ya. Pada Rabu dan Kamis tahun 2014 kemarin, gitu ya, dilaksanakan pada jam sekian dan sekian, gitu ya. Nah, maksud otorisasi di sini bagaimana? Maksudnya adalah seperti ini, kalian, eee, merupakan mahasiswa Polibatam, ya, maka secara tidak langsung seharusnya kalian dapat melakukan pemilihan ketua, ya kan? Karena kan kalian mahasiswa Polibatam. Nah, akan tetapi, pemilihan ketua yang dimaksud di sini merupakan pemilihan ketua untuk himpunan mahasiswa elektro, ya. Di HME mereka menetapkan bahwa yang dapat melakukan pemilihan hanyalah mahasiswa yang dengan jurusan teknik elektronika saja dan mahasiswa aktif, seperti itu. Maka ya, syarat pertama kalian terpenuhi, bahwa kalian adalah mahasiswa aktif, ditandai dengan punya KTM serta punya NIM. Tapi di syarat kedua, kalian tidak memenuhi. Kenapa? Kalian kan mahasiswa jurusan informatika, gitu ya. Jadi secara otomatis kalian tidak dapat hak pilih nih, gitu ya, di pemilihan ketua HME. Nah, seperti itu adalah gambaran dari otorisasi kalian, gitu ya. Nah, otorisasi otorisasi ya berarti, terserah kalian, kebijakan kalian dalam
ya membuat izin hak aksesnya gitu ya. Semuanya itu kalian membuat hak aksesnya itu berdasarkan peran, tanggung jawab serta kebutuhan bisnis kalian gitu ya. Oh, maaf. Next kita akan lihat kira-kira bagaimana cara membuat autentikasi di dalam Laravel gitu ya. Ini kita overview sedikit cuplikan kode yang saya cuplik dari CRUD Laravel gitu ya, yang fullnya gitu ya. Nanti akan saya contohkan bagaimana cara membuat autentikasi di dalam Laravel gitu ya. Tapi pada intinya, ketika kalian ingin membuat autentikasi di dalam Laravel, ya kita memiliki suatu kelas yang disebut dengan kelas out gitu ya, menyediakan fitur untuk pengelolaan autentikasi dari pengguna, seperti itu. Autentikasi kelasnya itu menyediakan sejumlah metode, gitu ya, metode atau function yang memudahkan dalam implementasi serta pengaturan autentikasi dalam aplikasi web Laravel. Sebagai contoh, misalnya di kode sebelah kanan, di public function process login, atau metode login ya, di sini kita lihat pada line ketiga, kita lihat if, out, temp, lalu kemudian email, serta password. Seperti itu ya. Jadi di line ketiga kita sedang mencoba untuk melakukan proses login gitu ya dengan memberikan email serta password untuk proses autentikasinya gitu ya. Nanti out attempt ini nantinya akan memberikan true or false gitu ya. Berkaitan bahwa ya apakah email dan password yang dimasukkan itu benar ataupun tidak gitu ya. Kalau misalnya benar ya berarti true dan nanti akan di redirect ke halaman slash student misalnya. Gitu ya, ataupun ke halaman lain yang kalian inginkan. Gitu ya. Sementara kalau misalnya tidak benar, maka kembalikan dia ke halaman ya ke halaman awal gitu atau ke halaman sebelumnya. Gitu ya, dengan notifikasi login gagal, email atau password pun salah gitu ya. Kayak gitu. Nah, lalu juga di dalam class out kita memiliki metode logout gitu ya yang gunanya adalah untuk ya sesuai namanya ya mengeluarkan user yang sudah login gitu ya. Selain yang sudah disebutkan di atas tadi, gitu ya, Out juga dapat menyediakan fitur untuk registrasi pengguna baru, gitu ya, mengatur pengaturan aplikasi, serta mengelola sesi dari pengguna itu sendiri, gitu ya. Ini merupakan contoh dari cuplikan kode aja, gitu ya, di salah satu aplikasi Laravel yang pernah saya bangun, gitu ya. Jadi pada intinya adalah ya kalau kita mau autentikasi, maka kita gunakan kelas out gitu ya. Lalu bagaimana pengaturan dari kelas out itu sendiri? Nah, secara default, kelas out itu terikat pada tabel users di migrasi. Gitu ya. Maka dari itu, kalau misalnya kalian baru install Laravel, kemudian kalian lakukan PHP Artisan Migrate, gitu ya, maka dari itu kalian akan melihat ada satu tabel yang mungkin tidak kalian buat, tapi tiba-tiba ada. Salah satunya adalah tabel users. Kenapa begitu? Karena ya kelas out perlu tabel tadi, gitu ya. Gunanya adalah untuk menyimpan autentikasi dari para pengguna tadi, yaitu ada email, mungkin ada password, mungkin ada username, gitu ya. Nah, pastikan tidak menghapus migrasi table users kalau misalnya kalian ingin menggunakan kelas out, gitu ya, yang secara defaultnya seperti itu. Nah, tapi mungkin di dalam database kita tidak ingin menggunakan table users gitu ya. Mungkin karena kan kalau kita menggunakan table users artinya kita melakukan proses generalisasi kalau saya nggak salah ya dari beberapa eh, tabel user kita kayak misalnya ada admin, mungkin mahasiswa, dosen dan lain-lain sebagainya. Kita kerucutkan ke atas menjadi satu tabel yaitu adalah tabel user. Kenapa? Karena ya semua role tadi admin, mahasiswa, dosen, laboran misalnya itu punya eh, email gitu ya, mungkin punya username serta punya password gitu ya. Karena kan mereka atributnya sama, maka kalian generalisasikan ke atas ke tabel user gitu ya. Nah, kalau misalnya skema dari ERD kalian seperti itu, ya kalian bisa gunakan tabel users gitu ya. Jadi pakai out default di Laravel. Nah, tapi kalau kalian tidak ingin menggunakan tabel user gitu ya, maka ya masih bisa pakai kelas out, tapi silakan membuat out customnya gitu ya. Maka kita perlu konfigurasi tambahan seperti itu. Nah, lalu juga kemudian maaf, metode yang dapat kalian gunakan untuk
Metode yang dapat kalian gunakan untuk mengecek kredensial yang diberikan oleh user, tadi salah satunya adalah nama metode adalah attempt, gitu ya. Kalian dapat memberikan array berupa data username serta password yang diketik oleh user, gitu ya. Lalu nanti ya sama seperti penjelasan sebelumnya akan menghasilkan true or false-nya. Nah, lalu kita lanjut lagi mengenai konfigurasi autentikasi di dalam Laravel, gitu ya. Nah, konfigurasi untuk autentikasi yang ada di dalam Laravel itu berada pada file config, gitu ya. Lalu pada file out.php, gitu ya. Jadi out.php pada folder config, gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya kita lihat filenya, gitu ya. Kalau kita scroll ke bagian bawah, gitu ya, kita memiliki array, gitu ya. Salah satu arraynya adalah array providers, gitu ya. Nah, di dalam array providers inilah kita dapat melihat bahwa kelas out itu pada umumnya terikat kepada tabel users, gitu ya. Jadi pastikan kalau kalian mau pakai out default dari Laravel ya tabel usersnya jangan dihapus, gitu ya. Kalau kalau misalnya nggak mau nih gunakan tabel user maka silakan buat out customnya, gitu ya. Di sini saya tunjukkan secara langsung di dalam codingannya. Nah, jadi di sini merupakan codingan CRD Laravel, gitu ya, yang di praktikum minggu kelima kalau saya tidak salah. Kemudian kalau kita buka filenya, ini kita tekan Ctrl P ya. Kemudian ketik out.php, gitu ya. Nah, lalu kemudian ini dia, config out.php. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa hal penting yang perlu diketahui, gitu ya. Pertama kita skip dulu yang default, gitu ya. Lalu kemudian kita lihat yang di bagian bawah, gitu ya. Di bagian providers terutama, gitu ya. Nanti kita akan bahas bagian guard, gitu ya, saat kita membuat autentikasi customnya. Kita lihat bahwa providers, user providers, all authentication drivers have a user provider, yang artinya em, untuk kalian dapat menggunakan fitur autentikasi dalam Laravel, sediakan provider untuk data usernya atau istilahnya mungkin gampangnya model apa yang kalian pakai, gitu ya. Model apa yang menjadi tempat penyimpanan data usernya, gitu ya. Nah, di sini kita lihat di dalam array providers, kita memiliki satu array default gitu ya, namanya adalah users gitu ya. Kemudian users di sini kita lihat eh, terbagi menjadi dua dua key ya, dua elemen ya. Pertama adalah driver, kemudian yang kedua adalah model. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah kita membuat providers, penyedia data user kita, nama penyedianya adalah namanya adalah users, gitu ya. Nama ini boleh kalian ganti nantinya ketika kalian buat nama custom, ya terserah kalian namanya apa nanti, gitu ya. Lalu kemudian driver itu menyatakan adalah kalian mau pakai mode database yang mana, gitu ya. Kalau kalian pakai yang mode Laravel default, ya silakan gunakan Eloquent, gitu ya. Mungkin kalau kalian nggak pakai Laravel nggak pakai model Eloquent ya, maka kalian bilang drivernya adalah database secara langsung, gitu ya. Nah, lalu kemudian key berikutnya adalah model. Ya, kita menyatakan bahwa model ini adalah model apa yang digunakan untuk konfigurasi tabel kita, gitu ya. Di sini kita lihat bahwa modelnya berada pada app models user, gitu ya. Kalau kita telusuri di sebelah kiri, kita lihat app http maaf app models kemudian ini dia users gitu ya. Saya buka kanan kiri sebagai pembanding gitu ya. Kita lihat bahwa di sini kelas user itu authenticatable gitu ya. Jadi user itu bisa login kayak gitu. Jadi ya kita tinggal definisikan di sini bahwa model yang kita gunakan adalah app models user kayak gitu. Gitu ya. Kalau kalian mau buat lagi ya silakan nanti buat aja lagi di bagian bawahnya gitu ya, di bagian provider. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara menyeting out custom di dalam Laravel. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembuatan autentikasi custom, kita bahas sedikit mengenai metode-metode yang tersedia di dalam kelas out gitu ya. Pertama adalah attempt. Method attempt kita gunakan untuk melakukan pengecekan user yang sedang login gitu ya, atau kita mau melakukan proses autentikasi nih. Ya, di sini kalian dapat memberikan array berupa username, password gitu ya, ataupun email
gitu ya, email dan password ataupun username dan password, ya tergantung kalian nantinya menyeting autentikasinya seperti apa, gitu ya. Lalu kemudian metode berikutnya adalah metode user. Kita gunakan metode ini untuk mendapatkan data dari user yang sedang login, gitu ya. Kemudian ada metode logout digunakan untuk logout seperti namanya gitu ya. Kemudian metode check, cek kita gunakan untuk mengecek autentikasi dari user, gitu ya. Apakah dia sudah login atau belum? Apakah sessionnya masih aktif atau tidak, gitu ya. Udah expired atau belum nih ceritanya. Itu bisa pakai check. Kemudian ada lagi metode guess. Digunakan untuk mengecek autentikasi user, kebalikannya dari cek, apakah usernya belum login. Ya gitu. Kalau misalnya sudah login ya, maka guess nanti akan mengembalikan nilai false-nya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian metode yang terakhir adalah metode guard. Nah, kemudian kalian dapat memberikan string guard-nya. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi, settingan pada out.php kita, gitu ya, untuk kita dapat membuat autentikasi custom, gitu ya. Jadi kita akan gunanya adalah untuk mengubah konfigurasi dari kelas out sesuai dengan guard yang kita berikan. Atau istilahnya adalah kita mengubah providers, gitu ya, penyedia model atau tabel usernya, gitu ya. Kalian menyimpan username dan password atau email dan password itu di tabel mana, gitu ya. Itu bisa nanti diganti settingannya dengan guard, seperti itu. Nah, lalu gimana caranya kalau kita ingin membuat out custom gitu ya? Mungkin kalian tidak ingin menggunakan model user gitu ya atau tabel user di dalam Laravel kita. Nah, ini ada beberapa cara. Di sini saya membuatnya menjadi 5 cara gitu ya. Nomor satu, pastikan kalian sudah membuat model dan atau migrasinya gitu ya. Tapi pada umumnya adalah buat modelnya dulu gitu ya. Nah, kalaupun kalian seandainya tidak menggunakan migrasi dalam Laravel, ya tidak masalah, gitu ya. Tapi yang perlu dipastikan adalah minimal memiliki kolom password, gitu ya, dan juga mungkin kolom username ataupun email, gitu ya, untuk proses autentikasinya. Minimal itu, gitu ya. Terserah kalian mau pakai nama modelnya apa, model admin, model mahasiswa, model student, gitu ya, model dosen, laboran, gitu ya. Terserah kalian nama modelnya apa, gitu ya. Nah, itu silakan kalian buat modelnya, tapi pastikan minimal punya kolom password tadi untuk autentikasi. Nah, lalu kemudian, nah, sama seperti penjelasan saya yang sebelumnya mengenai out.php tadi, konfigurasikanlah guardnya, gitu ya, pada file out.php kalian, gitu ya. Tambahkan guard untuk apa ya, untuk role kalian gitu ya di dalam Laravel, gitu ya. Di sini saya menyatakan saya akan menambahkan guard admin, gitu ya, pada array guards, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah konfigurasi provider, gitu ya. Masih di file yang sama di out.php, kita tambahkan provider untuk guard admin kita, gitu ya. Penyedia data tabel, penyedia data ataupun tabel adminnya yang mana, kayak gitu. Nah, kita konfigurasi provider aja, gitu ya. Lalu yang keempat, kita lakukan konfigurasi model. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita konfigurasi model untuk mengimplementasikan interface authenticatable. Gunanya adalah untuk mengkonfigurasi bahwa model tersebut bukan model biasa, melainkan model tersebut bisa login. Seperti itu. Nanti kemudian kita dapat mengimplementasikan metode-metode yang tersedia pada interface authenticatable. Nah, inilah konsep polymorphisme yang kita pelajari dulu, gitu ya, dan kita terapin sekarang. Gitu ya, maka dari itu penting untuk mempelajari dasar-dasarnya dulu, gitu ya. Tapi intinya kita konfigurasi modelnya agar kita menyatakan bahwa model tersebut dapat login. Intinya seperti itu. Gitu ya. Lalu yang terakhir adalah kita dapat membuat controller serta routing untuk out custom kita. Gitu ya. Misalnya kita membuat rute untuk login, rute untuk register misalnya. Ya, kemudian kita gunakan out custom yang udah kita buat sebelumnya. Nah, cara buat out custom-nya gimana? Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan gambarannya. Jadi pertama kita pastikan sudah membuat model serta migrasinya, gitu ya, untuk di Laravel-nya, gitu ya. Kalaupun kalian cuma mau pakai model, ya silakan boleh, gitu ya. Tapi di sini saya buat model serta migration-nya,
Nah, di sini kita gunakan perintah PHP artisan make model, kemudian nama modelnya adalah admin, gitu ya. Di sini saya hanya menambahkan min m saja, gitu ya, untuk membuat migrasi. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi untuk migrasi tabel admin, gitu ya. Di sini saya menambahkan kolom username serta password, gitu. Karena ya agar nanti bisa autentikasi, karena kan minimal punya username serta password, seperti itu ya. Lalu kemudian kita konfigurasi model adminnya dulu, gitu ya. Karena kan biasanya model admin kan kosong, gitu ya. Nah, kita dapat menambahkan protected variable atau property variable-nya, gitu ya, bahwa variable yang dapat diisi adalah username serta password, gitu ya. Kalau misalnya mau ditambahkan untuk protected dollar table, silakan juga, boleh, gitu ya. Nah, lalu kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah kita konfigurasi file out.php kita, gitu ya. Nah, di sini kita buka dulu file out.php kita, lalu kemudian kita cari namanya adalah guards, gitu ya. Nah, guards ini ibaratnya seperti tameng atau pintu masuk, gitu ya, bahwa kita menggunakan tameng, nama tamengnya adalah admin, gitu ya. Kemudian di dalam guard admin nantinya akan ada driver serta provider, kurang lebih sama seperti yang web di atas, gitu ya. Driver itu menyatakan bahwa kalian ingin menyimpan data user itu menggunakan apa? Apakah menggunakan session, apakah menggunakan database, menggunakan file, gitu ya. Tapi defaultnya adalah session, gitu ya. Lalu kemudian provider. Providernya itu menyatakan adalah eh, penyedia data untuk si usernya yang login, gitu ya. Nah, nanti ini akan ada kaitannya dengan providers yang di bagian bawah, gitu ya. Maka dari itu namanya harus sama, gitu ya. Nah, tapi di sini saya ingin menambahkan klarifikasi bahwa di sini saya ada sedikit typo. Seharusnya nama guards dan nama providers itu tidak boleh sama, gitu ya. Di sini kalian lihat bahwa guards-nya adalah admin, provider-nya juga admin. Nah, harusnya dibedakan, gitu ya, bahwa ya guards-nya misalnya admin, providers-nya misalnya admins, ada F-nya, gitu ya, harusnya dibedakan, gitu ya. Nah, itu untuk konfigurasi out.php di bagian guards-nya. Lalu kemudian kita konfigurasi out.php pada bagian providers, gitu ya. Nah, di bagian providers ini menyatakan tadi ya, penyedia data untuk tabel usernya, gitu ya, atau penyedia data dari tabel adminnya mana, gitu ya. Nah, di sini kita dapat membuat providers baru, gitu ya. Nah, sama seperti revisi saya tadi, ini nama providersnya harusnya adalah admins, gitu ya, ada S-nya, gitu ya. Kemudian kita berikan key-nya bahwa dia drivernya adalah Eloquent karena kita ingin menggunakan model Laravel ORM-nya. Kemudian nama modelnya apa? Gitu ya. Di sini kita tinggal menyebutkan namespace-nya saja. Gitu. Misalnya app models admin, kemudian app models admin class, gitu ya. Kita bilang bahwa iya providers admins nantinya akan menggunakan model admin seperti itu. Nah, lalu kemudian next-nya atau step keempat adalah kita konfigurasi model kita agar mengimplementasi interface authenticatable, gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Ini saya zoom out dulu, saya zoom in lagi, gitu ya. Ini merupakan model admin yang sudah kita buat sebelumnya, gitu ya. Di line 9 harusnya kelas admin extends model kan biasanya. Nah, kemudian karena kita ingin model admin tersebut bisa login, maka kita tambahkan implements authenticatable seperti itu. Lalu jangan lupa kita harus memanggil interface dari authenticatable tadi, gitu ya. Pada line ke-6 kita lihat kita memanggil namespace untuk interface authenticatable tadi. Lokasinya ada di illuminate contracts out authenticatable, gitu ya. Sementara nomor 7 adalah ya kita menggunakan trade untuk authenticatable-nya, gitu ya, kita panggil juga. Lalu kemudian di line ke-13 kita panggil authenticatable trade karena kita ingin eh, kit- kelas admin, model admin nantinya memiliki ya trait itu seperti sifat-sifat ya, sifat-sifat yang bisa login kayak gitu. Nah, kemudian kita karena kita sudah mengimplement authenticatable,
maka kita harus melakukan implementasi dari beberapa metode yang menjadi perjanjian kita dengan authenticatable, gitu ya, sesuai dengan yang kita pelajari kemarin di minggu-minggu awal, gitu ya. Di sini ada tiga. Pertama adalah yang harus kalian konfigurasi adalah method out identifier name. Nah, method out identifier name ini menyatakan adalah kolom apa yang akan menyimpan kolom dalam tanda kutip username-nya apa. Gitu ya. Misalnya kalian tidak ingin namanya username, tapi mungkin namanya adalah nama pengguna misalnya, ya maka return-nya adalah nama pengguna. Seperti itu. Kalau misalnya namanya adalah username, ya return-nya juga username. Seperti itu. Lalu juga kita harus mengimplement method namanya adalah get out identifier. Gitu ya, untuk menyatakan bahwa ya out identifier-nya kolom yang mana, langsung keluarkan datanya. Gitu ya. Di sini kita menyatakan bahwa kita akan gunakan kolom username, maka kita mereturn this username. Seperti itu ya. Kemudian di line ke-26 kita harus mengimplementasi metode get out password. Nama kolom untuk menyimpan passwordnya apa? Misalnya kalian tidak ingin menyimpan kolomnya sebagai password, misalnya kata sandi ya, maka sesuaikan. Return this kata sandi misalnya. Gitu ya. Dan mungkin ada implementasi lainnya yang perlu kalian implementasi dari interface authenticatable. Gitu ya. Tapi pada umumnya tiga ini saja sudah cukup sebenarnya. Gitu ya. Nah, lalu kemudian apalagi yang perlu kalian lakukan? Ya, maka kalau kita sudah konfigurasi di out.php, kita sudah buat guard, kita sudah buat providers, kita sudah mengubah model kita jadi bisa login dengan implement interface authenticatable. Langkah selanjutnya adalah ya kita dapat membuat controller untuk menghandle autentikasi dari model admin kita, gitu ya. Misalnya namanya di sini adalah controller admin out controller, gitu. Terserah kalian namanya apa, gitu ya. Nah, di sini di kelas controller kita dapat membuat metode login, gitu ya, untuk melakukan proses login kita, gitu ya. Nah, agar kita dapat menggunakan out custom yang baru saja kita buat, gitu ya. Maka dari itu ketika kita memanggil kelas out, gitu ya, kita wajib memanggil metode namanya adalah guard, gitu ya. Untuk apa? Gunanya adalah untuk mengubah konfigurasi dari kelas out. Karena defaultnya kelas out itu melihat kepada model users atau kepada tabel users. Kita ingin mengubah konfigurasi dari kelas out bahwa tolong ceknya ke guard admins atau ke model admin atau ke tabel admin, gitu ya. Jangan ke tabel user lagi, gitu ya. Maka ya panggil guardnya, gitu ya. Lalu kemudian kita panggil metode barulah kita panggil metode attempt, gitu ya. Kalian wajib panggil metode guard duluan kalau misalnya kalian ingin membuat ya tadi out customnya seperti itu. Lalu kemudian yang di attempt apa? Yang di attempt adalah apa yang kalian konfigurasi pada model admin kita tadi, gitu kan? Tadi kita bilang bahwa untuk login kita gunakan username dan password, gitu ya. Maka ketika kalian melakukan attempt, maka ya harus ada username serta password. Nah, saya di sini minta maaf lagi bahwa di sini saya typo, harusnya adalah username, gitu ya. Untuk yang request only username serta password. Ini saya typo di sini malah email, harusnya adalah username, gitu ya. Nah, sama seperti yang sebelumnya, metode buat admin serta attempt nantinya akan mengembalikan true or false. Apakah ya admin memasukkan username serta password yang benar, ataukah benar username, apakah benar admin memasukkan username yang benar misalnya seperti itu. Gitu ya. Maka kemudian ya kita dapat mereturn redirect ke halaman /admin/dashboard gitu ya untuk user admin yang memasukkan autentikasi yang benar, gitu ya. Atau kita redirect dengan notifikasi email atau kata sandi yang tidak valid, seperti itu. Nah, sama juga untuk yang proses logoutnya, gitu ya. Untuk proses logoutnya, karena kita ingin logout untuk out custom admin yang baru saja kita buat, maka sebelum memanggil metode logout, kita panggil metode guard dulu, gitu ya. Kita ubah konfigurasi dari kelas out, gitu ya, untuk membaca bahwa ini dari tabel admin nih yang mau keluar,
seperti itu. Maka dari itu ya panggil guardnya dulu, out guard admins, kemudian logout, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya cara kalian dapat membuat out custom di dalam aplikasi Laravel, gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya kalian ingin mengakses metode yang lain seperti metode login, metode user, metode check, gitu ya, saat kalian membuat out custom, gitu ya, harap memanggil metode guard dulu, gitu ya, barulah kalian bisa chaining dengan metode yang lain, gitu ya. Kalau kalian tidak panggil metode guard, maka class out secara default akan melihat kepada model atau tabel users, gitu ya. Untuk mengubah konfigurasinya, maka gunakan guard dulu. Nah, kira-kira seperti itu cara kalian dapat membuat autentikasi di dalam aplikasi Laravel, gitu ya. Terutama saat kalian ingin membuat autentikasi yang custom, yang tidak lagi menggunakan model user, gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ya nanti silakan ya, boleh di sesi praktikum atau ya boleh tinggalkan komentar aja nanti. Insya Allah saya jawab. Nah, kemudian berikutnya adalah middleware di dalam Laravel, gitu ya. Nah, apa itu middleware? Middleware itu adalah suatu kelas di dalam Laravel yang dapat digunakan untuk menengahi permintaan dan respon HTTP yang diminta oleh si user, gitu ya. Middleware itu dapat kalian gunakan untuk proses otorisasi, gitu ya. Kalian dapat menggunakannya juga untuk proses validasi input, kemudian memanipulasi permintaan ataupun respon, dan lain-lain, gitu ya. Tapi pada umumnya adalah middleware biasanya bisa kalian gunakan untuk proses otorisasi atau pemberian izin hak akses, gitu ya. Middleware itu dapat diterapkan secara global untuk seluruh permintaan yang masuk ke dalam aplikasi, gitu ya, ke dalam aplikasi Laravel kita, gitu ya, ataupun hanya pada suatu rute tertentu aja. Itu juga bisa kita lakukan, gitu ya. Umumnya adalah di Laravel ya, biasanya middleware itu kita gunakan untuk menerapkan otorisasi terhadap resource yang ada, gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya untuk kode yang di sebelah kanan atas, di sini kita melihat kita memiliki rute untuk slide student, gitu. Jadi kita melakukan proses CRUD untuk data student kita, gitu ya. Kita memiliki method name untuk memberikan nama terhadap rute kita. Lalu kemudian di bagian akhir kita melakukan chaining dengan nama metodenya adalah metode middleware, gitu ya. Kemudian middleware yang kita gunakan kebetulan di sini saya gunakan out. Seperti itu. Jadi kita gunakan kelas out yang normal, yang belum kita konfigurasi out custom tadi. Seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalnya kita mengakses resource dari student, misalnya slash student add, dan seterusnya hingga ke bawah. Yang terjadi adalah kita akan diarahkan ke halaman login, gitu ya, ke halaman slash login, gitu ya. Jika kita belum autentikasi saat mengakses halaman apapun yang ada di sini, gitu ya, karena semuanya sudah dilindungi oleh middleware out, seperti itu. Nah, middleware out itu merupakan salah satu middleware default yang dimiliki oleh Laravel, gitu ya. Di Laravel kita punya dua middleware default. Yang pertama adalah out dan yang kedua adalah Guest, gitu ya. Apabila suatu rute itu dilindungi oleh middleware, apalagi ini middleware-nya out gitu ya, maka rute tersebut hanya bisa diakses oleh user yang sudah terautentikasi, gitu ya. Sementara kalau misalnya suatu rute itu dilindungi oleh middleware Guest, maka rute tersebut hanya bisa diakses oleh user yang belum terautentikasi, seperti itu. Nah, secara default middleware out gitu ya, yang pada kode yang kanan atas ini menggunakan konfigurasi default dari eh, kelas out gitu ya yang pada out.php tadi seperti itu. Nanti kita lihat ya apa konfigurasi defaultnya. Gitu. Tapi pada intinya adalah out itu kita gunakan apabila kita ingin melindungi suatu resource bahwa user tersebut harus autentikasi dulu. Gitu ya. Kalau misalnya kalian ingin membuat suatu rute dan rute tersebut hanya bisa diakses apabila usernya belum login, gitu sebagai contoh misalnya halaman login dan register, gitu ya, maka kalian dapat menggunakan middleware Guest seperti itu.
Nah, lalu gimana caranya untuk membuat middleware di dalam aplikasi Laravel? Nah, kalian dapat mengetikkan perintah php artisan, kemudian make titik dua middleware, ingat D-nya 2, gitu ya. Lalu kemudian nama middleware-nya apa, gitu ya. Kalau saya biasanya penamaan middleware itu biasanya sesuai dengan nama modelnya, misalnya nama modelnya adalah admin, gitu. Lalu kemudian middleware-nya apa? Ya di sini admin middleware, gitu ya. Tapi tidak ada yang menghentikan kalian kalau misalnya kalian tidak ingin memberikan penamaan seperti ini. Misalnya kalian mau namanya adalah sudah login misalnya, ya silakan boleh. Gitu ya. Ini hanya kebiasaan saya saja bahwa biasanya saya memasukkan nama model kemudian plus middleware, gitu ya. Lalu kemudian middleware baru yang baru saja kalian buat itu akan dibuat pada folder app http middleware. Kemudian nama middleware-nya apa? Seperti itu. Di sini kebetulan adalah admin middleware, gitu ya. Di sini app http middleware kemudian slash admin middleware.php. Ini merupakan middleware default kalau misalnya kita baru buat middleware, gitu ya. Di sini kita memiliki public function handle, gitu ya. Kita baca deskripsinya adalah handle and incoming request. Jadi eh, permintaan yang baru masuk dari user nanti akan dieksekusi pada method handle ini, gitu ya. Kita lihat di sini bahwa ya secara default dia akan mereturn next request-nya, gitu ya. Return apa namanya? Teruskan request-nya. Boleh gitu ya, secara default dia boleh, gitu. Nah, lalu gimana caranya kita dapat konfigurasi middleware, gitu ya. Nah, kita dapat menambahkan logika middleware, gitu ya, pada admin middleware yang baru saja kita buat, gitu ya. Nah, salah satu logikanya adalah seperti ini. Kita tahu bahwa pada method handle nantinya akan melakukan handling dari request yang masuk dari user, gitu ya. Yang artinya ya, kalau misalnya kita mengizinkan semua request di sini, ya maka ya semua request juga akan diteruskan, gitu ya. Tapi kan kita ingin menerapkan proses otorisasi pemberian izin hak akses. Idenya gimana? Idenya adalah kita berikan atau kita teruskan request yang diminta oleh user tadi hanya apabila adminnya sudah login. Caranya gimana? Caranya adalah kita cek out guard adminnya, kemudian kita panggil method check. Ya, seperti biasa bahwa method check ini akan mengecek apakah user tersebut sudah login atau belum. Kalau dia sudah login, gitu yang bernilai true, maka ya return next request-nya, gitu ya. Sementara kalau misalnya gagal, kalau misalnya dia belum login, gitu ya, maka kita bisa redirect dia ke halaman slash login misalnya. Nah, seperti inilah cara kalian dapat menerapkan otorisasi di dalam aplikasi Laravel. Bahwa ya hanya admin yang sudah login aja yang dapat mengakses seluruh halaman admin nantinya, gitu ya. Karena kita masih perlu konfigurasi untuk rute kita nantinya, seperti itu. Tapi dengan cara seperti ini saja kita sudah melindungi, sudah memberikan hak akses untuk aplikasi Laravel kita, gitu ya. Lalu juga kalau misalnya kita ingin membuat alias gitu ya, atau membuat nama panggilan ya untuk middleware kita, kita dapat menambahkan atau mendaftarkan middleware kita pada file kernel gitu ya. Letaknya ada di dalam folder app http gitu ya, kernel.php gitu ya, terutama pada protected $route middleware gitu ya. Untuk apa kita menambahkan aliases atau menambahkan eee, middleware admin kita gitu ya, ke sini gitu ya. Gunanya adalah kalau misalnya kalian punya nama middleware yang cukup panjang gitu ya, kebetulan di sini namanya cukup pendek ya, admin middleware. Kalau misalnya nama kalian cukup panjang, nama middleware-nya, admin yang sudah login middleware gitu, kan cukup panjang tuh. Maka kalian dapat menambahkan middleware aliases gitu ya, atau nama panggilan untuk atau untuk middleware kalian gitu ya. Kebetulan nama aliasesnya adalah admin out, seperti itu. Jadi saya tidak perlu lagi memanggil kelas admin middleware gitu ya di dalam rute kita. Gitu ya. Kurang lebih sama seperti saat kalian membuat nama rute di dalam web.php gitu ya agar ya rute-rute yang cukup panjang gitu ya yang sulit untuk diingat gitu ya kita tinggal panggil nama pendeknya aja gitu ya. Simpelnya seperti itu.
Nah, lalu berikutnya apa? Setelah kita berhasil membuat middleware custom, yaitu admin middleware tadi, gitu ya, termasuk juga konfigurasi di dalamnya, dan juga kita tadi tambahkan ke dalam kernel. Cara pakainya gimana? Nah, cara pakainya adalah, ya, pada rute apapun yang ingin kalian lindungi dengan middleware yang baru saja kalian buat, gitu ya, kita lakukan method chaining dengan namanya adalah middleware, gitu ya. Nama metodenya adalah middleware, gitu ya. Nah, di sini kita dapat memberikan parameter di dalam method middleware-nya. Parameternya apa? Sesuai dengan nama middleware yang sudah kita buat tadi, gitu ya. Di sini kita memiliki dua cara. Ya, cara pertama adalah kita dapat memanggil out, gitu ya. Di sini out, gitu ya, di bagian di sini out, gitu ya. Kemudian titik dua, kemudian nama guardnya apa, gitu ya. Atau yang apa yang kita konfigurasi pada out.php tadinya, gitu ya. Misalnya nama guardnya adalah admins, maka di sini juga admins harusnya, gitu ya. Ataupun misalnya nama guardnya adalah admin, gitu ya, maka di sini juga admin, seperti itu. Atau cara kedua adalah dengan nama middleware aliases tadi yang baru saja kita buat, gitu ya. Karena tadi kan pada sebelumnya kita menambahkan aliases bahwa admin middleware itu dapat dipanggil melalui admin.out, gitu ya. Maka ya di middleware custom apa konfigurasi untuk middleware yang pada rute, kita dapat memanggil ya admin.out yang baru saja kita tambahkan di dalam aliases tadi. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu memanggil nama middleware yang panjang tadi. Gitu ya. Ataupun dengan cara pertama yang harus memanggil nama guardnya. Seperti itu. Gitu ya, cara kalian dapat membuat autentikasi, gitu ya. Tadi termasuk juga dengan konfigurasi guard, konfigurasi model, gitu ya. Lalu juga proses otorisasi dengan membuat middleware, gitu ya, konfigurasi middleware, serta menambahkan middleware kita di dalam aliases. Nah, lalu kita lihat bagaimana proses autentikasi dan otorisasi di dalam native versus di dalam Laravel, gitu ya. Apa aja perbedaannya? Nah, ini merupakan contoh autentikasi dan juga otorisasi di dalam PHP native, gitu ya. Sebagai contoh di sini di kode sebelah kiri ini merupakan kode untuk proses login kita, gitu ya. Nah, proses login kita di sini kita melibatkan eh, berupa pengambilan data ya dari dalam di dalam database kita dari dalam tabel. Kita melakukan select bintang dari tabel akun, gitu ya. Where email sama dengan email yang diketik oleh user, gitu ya. Lalu kemudian kita melakukan proses pengecekan dengan menggunakan eh, function MySQL numRows, gitu ya. Kita cek apakah ada ada nggak nih usernya sama dengan satu enggak, gitu ya. Kalau misalnya sama dengan satu, maka kita dapat get dulu datanya, gitu ya. Untuk apa? Untuk melakukan pengecekan password, gitu ya. Karena biasanya password itu yang disimpan di dalam tabel kita itu biasanya bukan password yang plain text atau ya passwordnya yang telanjang yang bisa bisa nampak gitu ya, yang bisa nampak gitu ya. Nah, maka dari itu kita ambil dulu datanya, kemudian kita panggil method password verify gitu ya. Maaf, function password verify gitu ya untuk membandingkan hash yang tersimpan sama nggak dengan data yang diketikkan oleh user gitu ya. Kalau misalnya benar berarti kita buat sessionnya gitu ya. Lalu kemudian mungkin kalau kita ingin menambahkan data ke dalam session ya silakan gitu ya. Lalu kemudian header lokasinya kemana. Sementara itu untuk proses otorisasinya gimana? Ya, proses otorisasinya ya di setiap halaman apapun yang ingin kita tetapkan hak aksesnya gitu ya, kita dapat memanggil session start terlebih dahulu gitu ya. Lalu kemudian kita cek apakah session role sama dengan admin gitu ya, karena kebetulan halamannya hanya boleh diakses oleh admin yang sudah login gitu ya. Logikanya adalah dia akan mendapatkan session role sama dengan admin apabila dia sudah login gitu ya dan juga passwordnya benar kayak gitu. Kalau misalnya tidak berisi apapun data sessionnya, maka bisa dipastikan dia belum login gitu ya. Maka dari itu header lah atau redirect lah user tersebut ke halaman login. Gitu ya. Seperti itu untuk yang proses autentikasi dan juga otorisasi di PHP native.
gitu ya. Lalu gimana untuk di Laravel? Ya kurang lebih sama seperti yang saya jelasin tadi ya. Nah, semua kunci autentikasi itu berada pada kelas out, gitu ya. Kita dapat memanggil metode attempt untuk melakukan proses login kita, gitu ya. Lalu kemudian kita masukkan email serta password. Itu kalau misalnya kita pakai model user sebagai provider untuk login. Kalau misalnya nggak pakai user, berarti kita buat guard dulu, gitu ya. Maka dari itu kita panggil out titik dua kali guard, gitu. Lalu setelah itu baru attempt, gitu ya. Itu merupakan proses autentikasinya, seperti itu. Sementara untuk proses otorisasinya gimana? Ya seperti yang tadi saya jelaskan, buatlah middleware-nya, ataupun jika tidak pakai middleware custom, mungkin kita pakai table users gitu ya, maka kita bisa memanggil middleware-nya adalah out, kayak seperti itu. Nah, seperti itu ya perbedaan bagaimana cara kalian dapat melakukan otorisasi di PHP native versus di Laravel. Seperti itu. Nah, next ini adalah route group dan juga method group yang ada di dalam Laravel. Nah, kalau misalnya kalian lihat di dalam kode sebelah kiri, gitu ya, kode sebelah kiri merupakan rute untuk resource dari halaman student, gitu ya. Ada halaman student biasa, ada halaman add-nya, kemudian ada halaman edit-nya, ada halaman delete-nya, ada halaman download, dan ada halaman preview, dan sebagainya. Gitu ya. Semua resource ini, gitu ya, secara satu persatu kita tambahkan middleware out, gitu. Lihat bahwa ya, middleware out ke bawah sampai dari line 1 sampai ke 23. Bagaimana kalau misalnya nama middleware-nya berganti? Mungkin bukan out, tapi mungkin seperti tadi ya, kita buat middleware custom namanya adalah admin.out gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi kita harus mengubahnya satu-satu gitu ya. Ataupun kalau misalnya tidak satu-satu, berarti kalian bisa replace gitu ya, yang middleware out-nya. Tapi itu kan ribet gitu ya. Kalian dapat memanfaatkan salah satu fitur di Laravel adalah melakukan grouping terhadap suatu rute gitu ya. Nama metodenya adalah group seperti itu. Kemudian metode group ini dapat kita lakukan chaining dengan metode middleware gitu ya. Jadi di sini kita panggil nama kita buat groupingnya. Nama groupingnya adalah grouping untuk middleware out seperti itu. Lalu kemudian di dalam 16 function dari method group, kita masukkan seluruh rutenya yang ingin kita lindungi dengan middleware out-nya. Nah, kira-kira seperti itu ya, agar rute kalian menjadi lebih simpel dan mungkin akan lebih mudah untuk memanage-nya. Kalau misalnya terjadi perubahan penggantian nama dan lain-lain. Gitu ya. Method group ini tidak hanya bekerja untuk middleware saja. Kalau kalian ingin melakukan grouping terhadap prefix, karena kan semua rute ini kan prefixnya sama dengan slash student semua kan? Seperti itu. Kalau misalnya kalian ingin membuat grouping terhadap suatu rute yang mirip seperti ini, kalian dapat melakukan grouping dengan menggunakan prefix. Gitu ya. Nah, oke, sepertinya materi kita sudah habis, gitu ya. Sekiranya itu saja penjelasan saya mengenai materi kita di minggu kali ini gitu ya mengenai autentikasi dan juga middleware di dalam Laravel gitu ya. Ini merupakan eh, materi introduction ya terhadap autentikasi dan juga otorisasi di dalam aplikasi Laravel gitu ya. Masih ada banyak berbagai macam cara kalian dapat melakukan proses otorisasi dan juga proses autentikasi di dalam Laravel gitu ya. Kemarin sempat terbilang juga bahwa ada beberapa autentikasi gitu ya, beberapa ekosistem yang dapat menyediakan autentikasi dan otorisasi di dalam Laravel gitu ya. Namanya adalah Laravel Ecosystem, yaitu adalah Breeze gitu ya. Laravel Breeze is a minimal and simple implementation of all Laravel authentication feature, including login, registration, password reset, email verification, dan password confirmation. Nah, ya, Laravel Breeze ini merupakan ekosistem
Laravel yang menyediakan fitur autentikasi gitu ya. Ada login, registration, password reset hingga password confirmation. Kalian tinggal mempelajari bagaimana alur dari Laravel Breeze itu sendiri gitu ya untuk dapat kalian terapkan di dalam aplikasi PBL gitu ya. Kemudian ada lagi Laravel Jetstream ya kurang lebih sama seperti yang Breeze tadi gitu ya, starter kit untuk proses autentikasi gitu ya. Dan mungkin ada beberapa ekosistem lainnya yang menyediakan autentikasi, tapi biasanya saya menggunakan Laravel Jetstream ataupun Laravel Breeze gitu ya. Terutama Breeze karena memang simpel sekali implementasinya gitu ya. Tapi memang kekurangannya adalah kalian harus mempelajari terlebih dahulu alur kerja dari proses autentikasinya. Seperti itu ya. Nah, untuk di aplikasi PBL kalian bagaimana? Ya terserah kalian. Kalian ingin membuat autentikasi custom seperti yang saya jelaskan tadi boleh. Mungkin kalian ingin menggunakan kelas users atau model user, tabel user sebagai ya menyimpan data user yang user kalian ya silakan boleh gitu ya. Atau kalian menggunakan Laravel ecosystem untuk autentikasi, Breeze, Jetstream dan lain-lain juga dipersilakan. Boleh ya. Terserah kalian mau pakai yang mana itu saya serahkan kepada tim masing-masing. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan dari saya berkaitan dengan autentikasi dan juga middleware dalam Laravel. Di video selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan langsung coding gitu ya untuk proses pembuatan out dan middleware di dalam Laravel. Oke, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan nanti sampaikan di sesi praktikum atau mungkin boleh bertanya di sesi atau di kolom komentar. Kira-kira sih itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Terima kasih.